Lisa Mary Presley, putri Elvis Presley, mendapat warisan $100 juta dari mendiang ayahnya. Namun di tahun 2019, kekayaan bersihnya malah minus $16 juta. Mike Tyson yang berhasil meraup penghasilan sebesar $300 juta di sepanjang karirnya, di tahun 2003 malah dinyatakan bangkrut dan menanggung hutang $23 juta. Kedua contoh tadi menimbulkan pertanyaan mendasar tentang uang. Semua orang menginginkan uang dengan berbagai alasan, motivasi, ataupun kebutuhan. Namun apa gunanya mendapatkan banyak uang jika tak memiliki kemampuan untuk mengelolanya? Amerika Serikat contohnya, 78% pekerjanya hidup dari gaji ke gaji. 71% of all American workers say they are in debt. Bahkan saat ini negara itu disebut sebagai pemilik hutang kartu kredit tertinggi dalam sejarah, yakni $80 juta per orang. Bagaimana dengan di negara kita? 11-12. 46% pekerja hanya punya tabungan untuk bertahan hidup selama 7 hari. Karena itu, kajilah kembali sikap Anda terhadap uang. Apa arti uang menurut Anda? Berapa banyak kebutuhan hidup Anda dan berapa banyak uang yang Anda miliki? Benarkah uang Anda cepat sekali habis? Pernahkah kondisi itu membuat Anda tergiur pada iming-iming cepat kaya dari para afiliator yang membujuk Anda untuk melakukan trading di perusahaan yang ia rekomendasikan? Apalagi oknum-oknum yang dijuluki Sultan ini membuat seolah-olah harta kekayaan mereka mudah didapatkan dengan cara cepat. Nah, menariknya adalah aset-aset yang ditawarkan ini, derivatif ini, memang di iming-imingnya itu cuannya gede banget, memberikan keuntungan yang sangat besar. Ancaman hukuman terhadap yang bersangkutan 20 tahun. Baik di workshop maupun YouTube, saya kerap membahas konten keuangan. Kita sering terjebak pada persepsi bahwa uang terkadang lebih penting ketimbang kemampuan kita dalam menghasilkan uang. Bahkan dalam beberapa hal, kita kerap mengabaikan akal sehat secara finansial. Apakah masuk akal jika penghasilan Anda per bulan mencapai $100 juta, tapi tabungan Anda tak bertambah dan bahkan Anda tak punya apa-apa? Itu namanya besar pasak daripada tiang. Lalu, di mana kelirunya? Mari kita coba memecahkan misteri itu, sekaligus menggali pemahaman tentang uang secara lebih baik. Sebuah pemahaman yang tidak kita dapatkan di sekolah manapun. Anda tentu familiar dengan nasihat ini. Sedia payung sebelum hujan. Makanlah menu 4 sehat 5 sempurna. Hemat pangkal kaya. Namun, bagaimana faktanya? Meskipun langit mendung, Anda tetap saja pergi tanpa payung. Bukannya mengkonsumsi makanan sehat, Anda malah memilih makanan cepat saji. Anda juga gemar belanja, dan terkadang bahkan melebihi gaji Anda. Kok bisa begitu? Ya, mengetahui tanpa menerapkan dengan baik tidak akan menjamin keberhasilan. Artinya, informasi tidak selalu mengubah perilaku. Mari kita gali lebih dalam. Banyak sekali orang-orang yang kesulitan untuk menabung, menghemat pengeluaran, dan mengelola hutangnya, termasuk mereka yang telah ikut kelas literasi atau melek keuangan. Faktanya, sesungguhnya mereka tahu cara memperbaiki keuangannya. Rumusnya sederhana, rajin menabung dan berhemat. Masalahnya, hal itu tidak mudah untuk dilakukan. Contohnya, tagihan kartu kredit saya masih berupa lembaran yang tercetak dan dikirim melalui kurir. Tentu saja ini menimbulkan biaya, dan hal itu telah berlangsung bertahun-tahun. Padahal seharusnya saya bisa meminta e-statement dengan biaya gratis. Saya yakin banyak sekali orang-orang seperti saya di luar sana, tahu tapi tidak melakukannya. Pelajaran finansial seperti ini tidak ada dalam kurikulum pendidikan karena diperoleh dari penerapan dalam lingkungan dan kehidupan sehari-hari.
Di Amerika Serikat contohnya, hampir 700 juta dolar atau 10.000 triliun rupiah digunakan setiap tahun untuk program pendidikan finansial, namun hanya menghasilkan 0,1% kemungkinan perubahan perilaku finansial. Hal ini semakin mengukuhkan bahwa perubahan perilaku bukanlah sesuatu yang mudah diajarkan di pendidikan formal. Ini adalah masalah lingkungan. Iklan merupakan salah satu buktinya. Kini iklan menjadi lebih terpersonalisasi, konten-kontennya menjadi lebih menarik, dan semuanya berfokus pada pengeluaran. Ajakan untuk menghabiskan uang telah menjadi lebih pintar, lebih cepat, dan lebih efisien. PR untuk Anda adalah lebih mudah mengubah lingkungan atau mengubah sikap Anda terhadap lingkungan. Uang seringkali dimaknai sebagai medium of exchange, unit of account, dan store of value. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung atau unit of account karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besaran kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang adalah penyimpanan nilai atau store of value atau valuta yang memiliki nilai dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, uang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli masa sekarang ke masa yang akan datang, serta untuk mengumpulkan kekayaan. Menurut saya, uraian itu belum cukup menjelaskan tentang apa yang sebenarnya diwakili oleh uang. Cara yang lebih baik untuk memahami uang adalah dengan melihat ekspresi nilai yang Anda serahkan, yaitu sejumlah uang tertentu yang Anda serahkan untuk membeli sesuatu karena Anda menganggap nilainya setara dengan jumlah uang yang Anda serahkan. Mengapa fokus pada uang sama dengan nilai menjadi begitu penting? Karena seringkali kita memberikan nilai moral pada uang. A quote that I'm sure you've heard, which is, "Money is the root of all evil." Uang adalah akar dari segala kejahatan. Melihat seseorang yang kaya raya yang berkelebat di benak kita adalah mereka beruntung. Siapa yang mereka manfaatkan untuk mencapai posisi itu dan siapa yang harus kalah agar mereka mendapatkannya tidak pernah berpikir nilai apa yang diciptakan untuk menghasilkan uang itu. Memahami bahwa uang hanyalah nilai adalah cara terbaik untuk memahami bahwa uang tidak selalu jahat dan juga tidak membuat seseorang menjadi jahat. Bila para scammer atau afiliator meyakinkan Anda bahwa apa yang mereka jual adalah nilai yang berharga, sesungguhnya hal itu tidak berbicara banyak tentang uang. Itu lebih mengarah pada persoalan moral mereka sendiri yang melakukan scam. Uang memberi pilihan pada Anda dan memperluas wawasan Anda. Pilihan yang Anda buat dengan uang itu semuanya berkaitan dengan disposisi moral Anda sendiri. Namun uang tidak bisa diekspresikan dengan moral seseorang. Pendek kata, uang adalah ekspresi nilai. Sebagai sebuah ekspresi nilai, sekarang bagaimana hal ini mengubah realitas seseorang yang hidup dari gaji atau mengandalkan kartu kreditnya? Jika pandangan sederhana bahwa uang sama dengan nilai tidak mengubah apapun, saatnya kita mesti melihat uang dalam perspektif yang berbeda. PR Anda berikutnya adalah, bagaimana hubungan Anda dengan uang? Uang akan datang dan meninggalkan hidup Anda. Ini adalah hubungan yang sering disebut sebagai pendapatan dan pengeluaran, atau dengan istilah lain, produksi versus konsumsi. Uang memasuki hidup Anda karena Anda telah menghasilkan nilai, entah karena bekerja atau berbisnis. Uang akan pergi setelah Anda mengkonsumsinya untuk membayar tagihan listrik, top up pulsa HP, membeli sepeda motor baru, atau berbelanja item fashion favorit. Kekayaan bersih atau net worth seseorang individu bisa menjadi ukuran untuk menentukan hubungan antara produksi dan konsumsinya.
Mari kita kembali ke pertanyaan awal di video ini. Bagian mana yang keliru dari hubungan produksi versus konsumsi ini? Hitung kembali semua uang yang telah memasuki dan meninggalkan kehidupan Anda. Berapa banyak yang tersisa, baik dalam bentuk cash, tabungan, ataupun aset lain? Bagian mana dari hubungan ini yang menurut Anda tidak seimbang dan perlu diperbaiki? Jawaban idealnya adalah dua-duanya. Meskipun faktanya, masalah terbesar terletak pada konsumsi kita. Sebuah studi di AS menemukan bahwa 78% pekerja hidup dari gaji ke gaji. Bahkan 1 dari 10 pekerja bergaji 100 juta per bulan juga hidup seperti itu. Kasus bangkrutnya para selebriti kaya menunjukkan pada kita bahwa produksi tidak akan berarti apa-apa ketika Anda memiliki masalah dengan konsumsi. Artinya, hubungan Anda dengan konsumsi harus diperbaiki bahkan sebelum Anda mempertimbangkan hubungan Anda dengan produksi. Banyak orang yang bekerja di kantor seharian dari jam 9 sampai jam 5 sebagai pilihan untuk memproduksi uang. Sebagian orang menilai pilihan ini sebagai rat race atau perlombaan tikus. Metafora ini mengadopsi kebiasaan hamster berlari di atas treadmill roda yang seakan terlihat sedang berlomba. Sekeras apapun hamster berlari, perginya takkan jauh, masih di situ-situ juga. Menurut saya, stempel itu kurang pas karena menyederhanakan sesuatu yang bisa merusak pekerjaan. Faktanya, cukup banyak orang yang merasa baik-baik saja dengan pekerjaan mereka, bahkan mencintainya. Sesungguhnya, itu hanyalah cara yang dilakukan oleh para scammer untuk menjual produk dengan skema cepat kaya seperti Ponzi dan money game. Mereka ini bernarasi bahwa selama ini pilihan bekerja Anda itu keliru dan ujung-ujungnya menyuruh Anda untuk membeli jualan mereka. Orang dengan mentalitas rat race adalah orang yang berada di keadaan finansial di mana ia merasa ketika uang datang, maka saat itu juga akan segera menghilang. Ini hubungan yang tidak sehat, terlebih jika semakin banyak tanggung jawab atau kewajiban yang Anda miliki. Orang yang hidup dengan filosofi rat race akan terus berlari tetapi tidak akan berpindah. Alih-alih mendulang sukses, ia malah kian lelah. Lelah dengan utang yang ada, lelah dengan gaji yang tidak pernah bisa memuaskan kebutuhannya, dan seterusnya. Kehilangan pekerjaan, kecelakaan, sakit keras, atau hal tak terduga lainnya dapat membuat posisi keuangan Anda semakin menjadi kacau dan rentan. Bila ini terjadi, secara mental, pekerjaan kini tidak lagi menjadi pilihan, tapi menjadi kebutuhan untuk tetap bisa mendanai hidup Anda dan melunasi hutang-hutang Anda. Adakah cara untuk keluar dari rat race? Tentu ada, yaitu dengan membuat jurnal keuangan bulanan di mana Anda perlu membuat kategori atau pos seperti biaya rumah tangga, transportasi, makanan, utilitas, hiburan, dan lain-lain. Berikutnya adalah apa yang disebut sebagai perilaku atau efek burung unta. Jika dalam bahaya, burung unta akan mengubur kepalanya dan berpikir predator lain tidak akan melihatnya. Dalam kaitannya dengan keuangan, ini adalah kecenderungan untuk menghindari informasi billing atau melihat rekening bank Anda setelah shopping atau clubbing. Anda takut dengan angka yang akan terpampang. Sesungguhnya, tahap ini penting bagi Anda untuk mengendalikan perilaku Anda sebagai konsumen. Anda harus mampu membuat anggaran dan meminimalisirkannya agar tak melebihi kemampuan Anda. Artinya, hiduplah dengan biaya di bawah kemampuan Anda agar masih dapat menyisakan cukup uang untuk ditabung dan diinvestasikan. Jangan lupa untuk memiliki dana darurat yang dapat digunakan dalam keadaan mendesak dan besarnya antara 3-6 bulan gaji. Selain bias kognitif efek burung unta, ada satu lagi yang mempengaruhi posisi keuangan Anda, yakni diskon hiperbolik. Artinya, kecenderungan untuk menyukai imbalan jangka pendek ketimbang imbalan yang lebih besar di masa depan. Contohnya,
Anda memilih untuk membeli sepasang sepatu baru ketimbang menabung uang untuk investasi masa depan. Kadang ini hanya sekedar ambisi untuk membuktikan bahwa Anda tak kalah dengan yang lain. Apapun yang orang lain beli, Anda pun membelinya hanya untuk menunjukkan bahwa Anda mampu. Di Amerika Serikat, perilaku semacam ini disebut sebagai keluarga Jonesis, tangga yang selalu iri bila di sekitarnya membeli atau memiliki sebuah barang. Hal itu terjadi salah satunya karena bentuk tekanan sosial, akibat terlalu memikirkan penilaian orang lain terhadap diri sendiri. Saya tak hendak mengatakan bahwa shopping atau bersenang-senang adalah hal buruk. Bukan itu tujuan saya membuat video ini, tetapi lebih untuk menggugah kesadaran Anda sebagai konsumen. Apakah Anda lebih mengejar untuk tampil seolah-olah Anda memiliki uang, atau Anda memang benar-benar memilikinya? Jadi, red race bukan tentang bekerja dari jam 9 hingga jam 5, tapi tentang menjalani hidup sedemikian rupa sehingga Anda hanya mengejar gaji dan membelanjakannya habis. Akibatnya, Anda mengabaikan tujuan hidup atau ambisi Anda yang jauh lebih besar, ibarat hanya sekedar untuk melanjutkan perlombaan. Apalah artinya memiliki uang banyak, tetapi hubungan Anda sebagai konsumen diartikan sebagai kehilangan semuanya, sehingga Anda harus bekerja tanpa henti untuk mendanai gaya hidup seperti itu. Ini adalah perlombaan tikus yang sebenarnya. Setelah semua hal tentang konsumsi dibahas, mari kita beralih membicarakan tentang memproduksi uang. Banyak konten kreator atau pakar keuangan bicara di YouTube tentang pentingnya menabung, bermain di pasar modal, dan hal-hal semacam itu. Sebenarnya, saya berharap mereka berbicara lebih banyak tentang cara mencari uang. Memang, lebih mudah membahas cara mengurangi konsumsi daripada meningkatkan penghasilan ketika berbicara di hadapan audiens secara massal. Kalau Anda ingin mendapatkan nasihat cara mengurangi pengeluaran, saya sarankan Anda belajar dari komunitas FIRE, Financial Independence Retire Early. The concept of FIRE, or Financial Independence Retire Early. Komunitas ini berfokus pada perilaku berhemat dengan mengadopsi strategi hidup super hemat, menabung dan berinvestasi sedini mungkin dengan niat pensiun sedini mungkin. Atau belajar dari komunitas minimalis yang memiliki pandangan mirip dengan FIRE meskipun lebih mengakar pada posisi filosofis tentang dunia dan materialisme pada umumnya. Financial minimalism is all about simplifying your life and your finances so that you can have more time and more money to spend on the things that are important to you. Banyak YouTuber atau pembicara publik yang kerap mempromosikan strategi hidup berhemat dan berinvestasi dalam jangka panjang. Tidak ada yang salah dengan strategi ini. Namun, strategi ini hanya cocok untuk orang-orang dengan tingkat pendapatan tertentu saja. Jujur saja, para coach atau motivator itu bukan kelompok yang hidup di atas diskon atau barang obrolan. Penghasilan mereka mencapai lebih dari 100 juta rupiah per bulan dari AdSense YouTube-nya atau dari seminar-seminarnya. Mungkin saat ini mereka telah memiliki aset miliaran rupiah. Orang-orang ini menggunakan alat produksi dalam skala massal seperti yang saya sampaikan dalam video saya sebelumnya, Miliuner Jalur Cepat. Dalam video itu, saya paparkan tentang uang yang setara dengan perceived value Anda di pasar. Dan cara yang paling berdampak untuk meningkatkan nilai Anda adalah dengan menemukan masalah di pasar, menciptakan solusi untuk masalah itu, lalu menjualnya ke pasar dalam skala besar. Ini adalah jalur kewirausahaan yang sukses dan berpotensi menghasilkan sejumlah besar nilai bagi masyarakat, sehingga sisi produksi Anda secara eksponensial tumbuh lebih cepat ketimbang dari pekerjaan standar. Formulanya saya uraikan dalam video terdahulu itu. Tetapi ini bukan jalur yang dapat diambil semua orang dan juga tidak boleh mereka coba. Ini tentang merefleksikan kemampuan Anda sendiri dan menakar apakah kewirausahaan paling sesuai dengan arah Anda. Ringkasnya, meningkatkan produksi tidak hanya datang dari bisnis. Para YouTuber, coach, dan motivator menggunakan YouTube sebagai kendaraan untuk menghasilkan sesuatu.
Meskipun saya juga menggunakan pendekatan seperti itu dalam beberapa hal, antara lain buku dan sebagainya, saya mengajarkan di workshop-workshop saya tentang cara memproduksi uang untuk wirausaha offline dan para pekerja 9-5 untuk meningkatkan perceived value mereka. Internet telah menyediakan prasarana dan sarana untuk berbisnis dengan menghasilkan nilai bagi pasar. Jika Anda dapat menghasilkan nilai dalam skala besar, maka itu berarti menghasilkan uang dengan harga terjangkau. Itulah makna Anda sebagai produsen. Sebagai ringkasan, pertama-tama penting untuk membawa kesadaran kepada diri Anda sendiri sebagai konsumen, memahami apa yang Anda beli dan mengapa Anda membelinya dengan membuat jurnal konsumsi Anda. Anda diharapkan punya anggaran untuk dikelola guna mengendalikan konsumsi Anda. Sebagai produsen, usahakan untuk memaksimalkan nilai yang dapat Anda bawa ke masyarakat melalui pekerjaan, bisnis, atau alat produksi lainnya. Inilah kerangka kerja yang sejauh ini sangat membantu saya, dan saya juga yakin dapat membantu banyak orang yang memiliki minat untuk menghasilkan uang. Selain dari Mike Tyson, kita juga dapat mengambil hikmah dari para pesohor ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.